Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas PPKN. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Setelah kita membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila, ada beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila. Salah satunya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu kedudukan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri Indonesia menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ini diagendakan untuk membahas dasar negara. Tiga tokoh perumus dasar negara, ya kita masih ingat, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Dr. Supomo. Dasar negara ini penting bagi suatu negara. Jadi negara yang akan merdeka itu harus memiliki dasar negara. Ibaratnya kita akan membangun sebuah rumah, sebuah bangunan, maka pastilah yang kita bangun pertama kali adalah dasarnya. Dasar sebagai fondasi. Apabila memiliki dasar yang kuat, fondasi yang kuat, maka bangunan atau rumah yang dibangun pun juga akan kuat. Begitu juga dengan dasar negara. Apabila suatu negara memiliki dasar negara yang kuat, maka itu akan menjadi fondasi, landasan bagi berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup bidang Ipolek Sosbud Hankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kita akan bahas satu-satu pada bidang-bidang tersebut. Yang pertama, pada bidang politik. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu yang sudah sering kita jumpai, yaitu dalam pelaksanaan pemilu presiden maupun legislatif. Pelaksanaan pemilu ini haruslah berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kita kenal asas pemilu, yaitu asas luber, jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas tersebut tentunya diambil dari nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana ketika kita menemukan banyak sekali isu-isu, banyak sekali berita-berita tentang adanya kecurangan pemilu, dan sebagainya? Nah, pastinya kita perlu menelaah terlebih dahulu berita tersebut. Kebenarannya kita telusuri terlebih dahulu. Benar atau tidak adanya berita tersebut. Setelah itu, baru kita analisis. Sering kita jumpai adanya kasus suap, seperti pemberian amplop sebelum pelaksanaan pemilu, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengetahui asas pemilu itu tadi, jurdil, ya, kemudian kita juga sebagai seorang yang berpegang teguh, yang memiliki jiwa Pancasila, tentunya kita tidak akan mau, kita pasti akan menolak apapun kecurangan atau apapun penyelewengan atau pelanggaran asas-asas pemilu yang dilakukan oleh beberapa calon kandidat. Jadi kita kembali lagi kepada integritas diri kita, kepada prinsip kita, bagaimana kita menyikapi adanya suatu pelanggaran. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, Indonesia kita menganut sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini juga termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 33 ayat 3, bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia, baik itu tanah, air, udara, itu dikuasai oleh negara. Tetapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perlu kita garis bawahi, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenapa negara harus menguasai atau negara harus mengatur kekayaan negara? Karena jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan, ketidakseimbangan
antara hak dan kewajiban warga negara dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, negara melindungi, negara mengayomi agar hak-hak warga negara, khususnya pada bidang ekonomi, betul-betul dapat didapatkan. Sehingga tidak terjadi monopoli, tidak terjadi kecurangan atau kesewenang-wenangan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya pada bidang sosial budaya. Pada bidang sosial budaya, ini sering terjadi ya, kita temui fenomena bahwa anak muda sekarang itu justru enggan untuk mengenal kebudayaan asli Indonesia. Mereka justru lebih tertarik dengan kebudayaan luar negeri. Apakah itu tidak boleh? Tentunya boleh, tetapi jangan sampai itu menggerus kepribadian kita, menggerus karakteristik kita. Pada bidang sosial budaya tidak hanya terfokus pada budaya-budaya daerah seperti tarian, seni musik, dan sebagainya, tetapi juga pada pola perilaku, gaya hidup. Masyarakat Indonesia itu dikenal dengan masyarakat yang ramah, santun, bertoleransi tinggi, dan juga berkemanusiaan tinggi. Jangan sampai sifat-sifat itu tergerus oleh perkembangan zaman saat ini, tergerus oleh arus globalisasi, digitalisasi saat ini, sehingga menimbulkan gaya hidup baru seperti individualisme, kemudian gaya hidup hedonisme, konsumerisme. Nah, tentunya itu tidak baik dan itu bertentangan dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya pada bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang pertahanan dan keamanan, nah, tentunya di garda terdepan sudah ada TNI dan juga Polri. Lalu bagaimana kita untuk berpartisipasi dalam hal pertahanan dan keamanan? Mudah saja, kita tidak perlu ya ikut berperang ataupun ikut pendidikan militer seperti para TNI ataupun para Polri. Tetapi kita bisa berpartisipasi dalam bidang pertahanan dan keamanan ini dengan menjalankan fungsi dan tugas kita dengan maksimal dan juga tanggung jawab. Misalnya kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang siswa maupun mahasiswa, kita harus melaksanakan tugas kita, kewajiban kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian memiliki prestasi, bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ataupun sebagai seorang yang berprofesi guru maupun dosen ataupun dokter, perawat dan sebagainya. Nah, pengabdian sesuai profesi itu juga sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Jadi, partisipasi dalam bidang pertahanan dan keamanan ini bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang dekat dengan kita, yaitu dengan menunaikan segala kewajiban kita dengan baik, dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara, ya, antara lain yang pertama pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, kemudian pada Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, kemudian TAP MPR nomor 18 garing MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI, nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Maka Pancasila sebagai dasar negara dapat dimaknai dalam 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, segala peraturan perundang-undangan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, norma, kebiasaan, itu bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dan yang ketiga, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, itu juga berpedoman pada Pancasila. Sehingga para pejabat negara, kepala lembaga negara ini menjalankan tugas betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsinya. Agar tujuan dan cita-cita negara ini dapat tercapai. Tentunya para pejabat negara, lembaga negara harus memiliki prinsip, harus berpegang teguh pada nilai-nilai
Pancasila, sehingga mereka bisa terhindar dari segala kesewenang-wenangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama sebagai asas berdirinya negara Indonesia, yang kedua sebagai dasar sumber tertib hukum nasional, dan yang ketiga sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Nah, silahkan ditulis pada lembar kerja masing-masing untuk kemudian dikumpulkan pada Google Classroom di kolom tugas yang sudah Ibu sediakan. Baik, apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.